Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang perkembangan sosial. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Adapun anggota dari kelompok saya yaitu Muniratul Jannah, Ismar Prepti Kombong, Sarifa, Siti Nurhalisa, dan Nurul Fitri Mardia. Baiklah, pada materi pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya sebagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muniratul Jannah, NIM 19270400014. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai indikator perkembangan sosial anak. Berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan sosial dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini terhadap beberapa indikator. Beberapa indikator tingkat pencapaian perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun antara lain: yang pertama, bermain dengan teman sebaya; yang kedua, mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar; yang ketiga, berbagi dengan orang lain; yang keempat, menghargai hak pendapat atau karya orang; yang kelima, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah; yang keenam, bersifat kooperatif dengan teman; yang ketujuh, menunjukkan sikap toleran; yang kedelapan, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, senang, sedih, antusias, dan lain sebagainya; dan yang terakhir yaitu 9, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifa, NIM 19270411019. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Adapun materi yang saya akan jelaskan yaitu strategi pengembangan sosial pada anak usia dini. Menurut Karani 2013, aktivitas bermain setiap anak memiliki peranan yang cukup besar dalam mengembangkan kecakapan sosialnya. Sebelum anak berteman dan anak menyediakan mainan dalam menghadapi pengalaman sosialnya. Karani mengemukakan bahwa sikap yang perlu dikembangkan melalui kegiatan bermain antara lain: yang pertama, sikap sosial dalam proses cara bermain mendorong anak untuk meningkatkan pola pikir egosentriknya. Kedua, belajar berkomunikasi agar anak dapat bermain dengan baik bersama orang lain. Anak harus bisa mengerti sifat dan pergaulan temannya. Ketiga, belajar mengorganisasikan pada waktu anak bermain bersama orang lain. Anak juga berkesempatan belajar berorganisasi. 4, lebih menghargai orang lain daripada perbedaan-perbedaan. 5, menghargai harmonis dan kompromi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Mardia, NIM 19270400011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak usia dini. Menurut Hairani, faktor utama yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dibagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan keluarga dan faktor dari luar rumah. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama bagi kehidupan sosial anak. Di antara faktor yang terkait dengan keluarga dan banyak berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak adalah hal-hal yang berkaitan dengan status sosial ekonomi keluarga, keutuhan keluarga, dan sikap dan kebiasaan orang tua. Yang kedua, faktor dari luar rumah. Perkembangan sosial awal di luar rumah melengkapi perkembangan sosial anak di dalam rumah dan merupakan penentu penting bagi sikap sosial dan pola perilaku anak. Faktor penghambat perkembangan sosial anak prasekolah menurut Deliana 2013. Yang pertama, tingkah laku agresif.
Tingkah laku agresif biasanya muncul tampak saat usia 2 tahun sampai 4 tahun. Tingkah laku ini masih sering muncul terlihat dari seringnya anak TK saling menyerang secara fisik, misalnya mendorong, memukul, atau berkelahi. Yang kedua, daya suai kurang, disebabkan cakrawala sosial anak yang relatif masih kurang. Yang ketiga, pemalu. Rasa malu biasanya sudah terlihat sejak anak sudah mengenal orang-orang sekitarnya. Yang keempat, anak manja. Yang kelima, perilaku berkuasa. Dan yang keenam, perilaku merusak. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami tentang perkembangan sosial. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.